Justru saya meminta kepada Anda sekalian, para asatidz al-fudhala, para asatidz yang mulia, mana dalil yang melarang untuk bertabaruk berqubur shalihin? Jangan dibalik, larangannya ada atau tidak. Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya. Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahyati, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ini sesi saling mengomentari dari kedua belah pihak, baik kubu Gus Ajir Ahlussunnah wal Jamaah termasuk kami itu berada di pihak beliau, kemudian dari kubu Heri Pras termasuk orang-orang Salafi yang mendukung mereka itu saling mengomentari, saling menanggapi dan masing-masing merasa mengklaim ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun ya perlu kita objektif ya, kalau ya salah, kalau benar ya benar ya. Di sini yang kami komentari yaitu tentang kaidah yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Itu ini yang dicuplikan oleh saudara kita Salafi. Wahabi adalah kaidah yang disampaikan oleh Ustadz Almarhum Ustadz Jawas, yaitu di mana beliau mengatakan dalam ibadah itu yang ditanya adalah perintahnya bukan larangannya ya. Ini kaidah yang terbalik dari mereka. Ya kami tidak heran kalau mereka membolak-balik masalah kaidah. Ya memang biasa karena mereka itu memang kerjaannya suka membolak-balikan kaidah, suka membolak-balikan hukum, suka membolak-balikan fakta Al-Quran dan Sunnah itu terjemahannya dipelintar-pelintir, dibolakkan sini, belok sana, belok sini gitu ya. Dan ulama itu dibawa-bawa berbohong atas nama ulama, itu memang sudah kerjaan mereka ya. Berikut ini kami akan memberikan penjelasan tentang bagaimana kaidah yang sebenarnya. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Wahabi ini, apa justru memang seperti yang saya katakan, yaitu membolak-balik ya. Kaidahnya dibolak-balik. Biar lebih jelas, mari kita simak apa yang akan kami sampaikan berikut ini. Cahaya Hati 80. Seringkali kita mendengar jargon, kalau ibadah itu harus ada perintahnya, mana dalilnya? Kalau tidak ada perintahnya berarti bid'ah. Sepintas, kalimat ini terlihat sangat sunnah. Namun, benarkah para ulama salaf memahami agama sesempit itu? Mari kita bedah kekeliruan logika ini dengan ilmu dan adab. Kekeliruan antara kaidah ibadah dan cara melaksanakannya, para ulama memang menyepakati kaidah. Al-aslu fil ibadati tauqifu. Hukum asal dalam ibadah adalah tauqif, menunggu dalil. Namun, kaum Wahabi sering menyalahartikan kaidah ini untuk melarang segala wasilah, sarana, atau kaifiyah, tata cara, yang tidak dirinci secara spesifik oleh teks, padahal pokok ibadahnya memiliki dalil umum. 2. Dalil Al-Quran, perintah berbuat kebaikan secara umum. Allah perintahkan kita melakukan kebaikan, tanpa membatasi teknisnya selama tidak melanggar syariat. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u, wasjudu wa'budu rabbakum, waf'alul khaira la'allakum tuflihuna. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. QS Al-Hajj 77. Bantahan, jika setiap kebaikan seperti peringatan maulid atau tahlilan yang isinya zikir dan sedekah, harus ada perintah rincinya, maka ayat perbuatlah kebajikan ini menjadi sia-sia. Dalil sunnah, adanya sunnah hasanah. Rasulullah SAW sendiri membuka pintu bagi umatnya untuk menginisiasi cara-cara kebaikan, yang dasarnya ada dalam agama. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang memulai mencontohkan dalam Islam suatu jalan yang baik, sunnah hasanah, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya. Hari Muslim. Pandangan salafus sholih dan imam madhab. Berikut adalah bukti bahwa para imam besar tidak kaku dalam masalah mana perintahnya. Syafi'i. Wafat 204H. Beliau secara tegas membagi bid'ah hal baru menjadi dua. Al-muhdatsatu minal umuri daraban. Ahaduhuma ma ahdatsu mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'a. Fahadhihi al-bid'atu ad-dalalah. وثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة. Perkara baru itu ada dua. Pertama, yang menyelisihi Al-Quran, Sunnah, Athar, atau Ijma', maka itu bid'ah dalalah. Kedua, perkara baru yang baik dan tidak menyelisih hal-hal tadi, maka itu perkara baru yang tidak tercela. Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Pendapat madhab lain, Imam Malik mengakui adanya maslahah mursalah, kemaslahatan yang tidak ada perintah khusus tapi tidak ada larangan. Imam Ahmad bin Hanbal
Beliau pernah ditanya tentang orang yang berkumpul untuk berdoa dan berzikir, beliau tidak melarangnya selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi 5 hukum: wajib, mandub, mubah, makruh, haram. 5. Logika terbalik. Jika mereka bertanya, mana perintahnya Nabi merayakan maulid? Maka tanyakan balik, mana larangannya? Dalam kaidah usul fiqh, adamul wijdani la yadullu ala adamil wujudi. Tidak adanya penyebutan dalil khusus, bukan berarti adanya pelarangan. Meninggalkan sesuatu atarku yang dilakukan Nabi bukan berarti hal tersebut haram. Nabi tidak melakukan banyak hal bukan karena hal itu dilarang, tapi terkadang karena masalah selera atau teknis zaman. Adalah agama yang luas. Selama suatu amalan memiliki akar dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti zikir, doa, sedekah, maka teknis pelaksanaannya masuk dalam ranah wasail, sarana, yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Dari cara berpikirnya orang-orang Wahabi ini kaku ya. Kaku, kemudian yang sembrono ya. Jadi kemudian dalil yang mintanya dalil Al-Quran dan Sunnah saja, itu pun kalau untuk orang lain. Sementara kalau untuk kelompoknya sendiri itu diam-diam saja nggak masalah, berbuat bid'ah nggak masalah gitu ya. Jadi yang diteriaki bid'ah itu adalah orang-orang yang di luar di kelompok mereka, dan mereka itu merasa paling benar, mengklaim hanya dirinya dan kelompoknya yang merasa berjalan di atas kebenaran, paling identik dengan Al-Quran, paling identik dengan sunnah Nabi. Itu yang mereka gembar-gemburkan. Sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.